Hari ini aku akan membahas tentang, bukan membahas ya, sebenarnya aku akan sharing tentang sebuah kalimat yang tadi disebutkan sebelumnya, selamat Sabat. Membahas tentang itu sebenarnya. Panjangan gak ngomongnya? Tentang selamat Sabat. Mengapa kita mengucapkan selamat Sabat? Apa karena hari ini hari Sabtu? Kalau Sabtu adalah Sabat, kenapa kita tidak mengucapkan selamat Sabtu? Kenapa tetap selamat Sabat? Kenapa ya tetap selamat Sabat ya? Kenapa nggak ada selamat Sabtu? Kenapa nggak ada Happy Saturday? Pasti ngomongnya juga Happy Sabbath, bukan selamat Sabtu. Jadi ada apa dengan Sabat? Kata Sabat pertama kali muncul di Alkitab di Keluaran 16 ayat 23. Kita baca ayatnya. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ada yang aku garis bawahi, yaitu kata besok adalah hari perhentian penuh Sabat. Kalau gitu kita lihat ayat sebelumnya, Keluaran 16 ayat 22. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Ada yang aku garis bawahi juga, yaitu kata pada hari yang ke-6. Jadi pada hari yang ke-6 di Keluaran 16 ayat 22, kemudian di Keluaran 16 ayat 23, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Besoknya berarti itu adalah hari ke-7. Berarti adalah hari Sabat. Sabat adalah hari ke-7. Ada apa di hari ke-7? Mari kita kembali lagi dari kitab Keluaran, mundur lagi ke kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Kejadian 1 ayat 31. Kalau gitu kita lihat di ayat berikutnya. Kejadian 2 ayat 1. Jadi 1 ayat 31 bawahnya itu Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi ayat ini bercerita tentang selesainya pekerjaan Tuhan dalam menciptakan dunia ini. Kejadian 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ada juga kalimat yang aku garis bawahi, telah menyelesaikan pekerjaan, kemudian berhentilah dia, dan dia berhenti. Berhenti. Dalam Alkitab versi Indonesia terjemahan baru, tulisannya berhenti. Kalau King James Version, rest. Dan di bahasa aslinya, di bahasa Ibrani ditulis Shabbat. Jadi kita memiliki arti Sabat yang pertama, yaitu adalah perhentian. Sabat adalah perhentian. Berikutnya kita lihat, kita buka lagi Alkitab kita di Imamat 25 ayat 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ada lagi kata yang aku garis bawahi, tahun yang ke-7, Sabat masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan, janganlah kau taburi, janganlah kau rantingi. Imamat 25 ayat 4. Kita kembali ke kitab sebelumnya. Ini cerita waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian Tuhan memberikan perintah-perintah yang untuk diikuti, mengatur kehidupan mereka. Di Keluaran 21 ayat 2.
Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika kita melihat ke ayat sebelumnya, di Imamat 28 ayat 4 dikatakan waktu tahun ke-7 6 tahun boleh mengerjakan ladang, tapi tahun ke-7 harus berhenti, harus punya sabat di tahun itu, dan tidak boleh nanam, tidak boleh menaburi, tidak boleh merantingi. Artinya tidak boleh nanam. Kalau tidak boleh nanam artinya budak-budak tidak boleh kerja, budak-budak tidak bekerja. Dan apa yang terjadi terhadap budak-budak itu? Mereka diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi pada Sabat, tahun yang ke-7 budak-budak keluar, budak-budak merdeka. Jadi kita memiliki arti Sabat lagi, yaitu adalah kemerdekaan. Arti yang pertama, Sabat adalah perhentian. Arti yang kedua, Sabat adalah kemerdekaan. Bagi siapa kemerdekaannya? Bagi budak-budak, bagi lahan yang tidak boleh ditanemin, gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi nih ke Imamat 25 ayat 9. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Ada yang aku garis bawahi, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 hari raya pendamaian. Berikutnya kita buka lagi, mundur lagi ke Imamat 23 ayat 27. Akan tetapi, sama ini disebutkan pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Yang aku garis bawahi sama, prinsipnya adalah tanggal 10 bulan ke-7. Hari ke-10 bulan ke-7, namanya hari pendamaian. Imamat 23 ayat 32, kelanjutannya. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, malam tanggal 9-nya, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan sabatmu. Aku garis bawahi suatu sabat. Jadi kita memiliki arti yang ketiga. Pada tanggal itu, tanggal ke-10 bulan yang 7, semuanya harus berhenti juga dan mengadakan sebuah hari namanya hari pendamaian, dan itu merupakan sabatmu. Kita memiliki pengertian lagi tentang sabat, yaitu sabat adalah pendamaian. Jadi setidaknya kita punya 3 pengertian tentang sabat. Hari pendamaian, hari kemerdekaan, hari perhentian. Jadi pertanyaan yang timbul sekarang, hari keberapakah sabat itu? Hari ke-7? Hari ke-10 bulan ke-7? Atau hari apa? Hari Sabtu, hari Selasa, Minggu, Senin, Kamis, Jumat? Hari apa tuh sabat? Pembahasan ini tuh menjadi bisa panjang, bisa menjadi perdebatan yang panjang tanpa esensi dari sabat itu. Bisa saling ngotot-ngototan tuh. Satu pihak menyatakan sabat itu hari ini, satu pihak mengatakan sabat itu hari ini. Semuanya ngotot, semuanya benar menurut pendapatnya. Dan ini ngotot-ngototan ini nggak ada habisnya sih. Lanjut. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Paulus berkata nih, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Aku garis bawahi lagi, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu, memperdebatkan, meributkan mengenai hari raya, karena begitu banyak hari raya orang Yahudi, bulan baru ataupun hari sabat.
Karena semuanya ini hanyalah bayangan. Meributkan sesuatu yang sifatnya bayangan. Sedangkan wujud aslinya ialah Kristus. Kembali lagi tadi. Banyak memperdebatkan bayangan, memperdebatkan hari apa sih, tapi tidak kena kepada esensi dari Sabat itu. Karena yang kita seharusnya lebih banyak fokus kepada Sabat ini apa ya, maknanya apa ya gitu ya. Bukan hanya sekedar hari, tapi lebih luas gitu cakupannya. Berhentilah memperdebatkan bayangan, mulailah lebih mengenal Kristus sebagai Tuhan atas hari Sabat, Sang Pemberi perhentian, kemerdekaan, dan pendamaian. Matius 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku garis bawahi kalimat kelegaan. Dalam bahasa Inggrisnya rest atau Sabat. Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat, dan Dia akan memberikan Sabat itu kepada kita supaya memperoleh perhentian, kedamaian, dan kemerdekaan. Tuhan akan memberikan Sabatnya bagi kita. Selamat Sabat dan sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya.